Eksplorasi alam surga, keajaiban, keberkahan, dan keabadian bagi orang beriman. Surga dalam Islam merupakan tempat puncak kebahagiaan dan kenikmatan abadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umatnya yang beriman dan beramal saleh. Dikelilingi oleh keindahan alam yang tiada tara, penghuni surga akan menikmati berbagai jenis kenikmatan, mulai dari makanan lezat, pakaian mewah, hingga kedamaian batin yang sempurna. Hati mereka akan dipenuhi cinta, persaudaraan, dan kebersihan dari sifat negatif. Di surga, mereka akan merasakan keamanan, ketenangan, dan kepuasan, serta kebahagiaan abadi yang melampaui segala yang pernah mereka alami di dunia. Surga menjadi tujuan akhir yang sangat didambakan oleh setiap muslim, dan gambaran tentang surga ini menjadi motivasi kuat untuk senantiasa menjalani kehidupan yang taat dan beramal soleh. Dalam ajaran Islam, surga merupakan tempat pahala dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surga digambarkan sebagai hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang taat. Video ini akan membahas gambaran surga menurut ayat-ayat Al-Quran dan hadits. Jenis-jenis surga dalam Islam. Jenis-jenis surga dalam Islam mencakup beberapa tingkatan dan nama yang berbeda, yang mencerminkan tingkat keimanan dan amal soleh seseorang. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa jenis surga yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits, disertai sumber ayat atau hadits yang relevan. Pertama, Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus merupakan tingkatan tertinggi dalam surga dan dijanjikan bagi orang-orang yang paling taat. Firdaus berasal dari kata Firdaus dalam bahasa Arab yang berarti taman atau kebun yang indah dan subur. Al-Quran menyebutkan Jannatul Firdaus dalam surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillahi ma baina ad-darajatayn kama baina as-sama'i wal ard. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. Di surga itu terdapat 100 tingkatan, Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan Allah, jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Karena itu, jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus, karena sungguh dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada arsy Sang Maha Pengasih, dan darinya sumber sungai-sungai surga. Kedua, Jannatul Aden. Jannatul Aden adalah surga yang luas dan subur, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nama Aden berasal dari kata Aden dalam bahasa Arab yang berarti kekekalan, mencerminkan keabadian surga ini. Al-Quran menyebutkan Jannatul Aden dalam beberapa ayat, seperti surah At-Taubah. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan tempat tinggal yang baik di surga, Aden, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itulah keberuntungan yang besar. Ketiga, Jannatun Naim. Jannatun Naim adalah surga kenikmatan abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nama Naim berasal dari kata Naim dalam bahasa Arab yang berarti kenikmatan atau kesenangan. Al-Quran menyebutkan Jannatun Naim dalam beberapa ayat, seperti surah Yunus. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Rob mereka akan memberi petunjuk kepada mereka karena keimanan mereka, di bawah mereka mengalir sungai-sungai dalam surga-surga kenikmatan, Jannatun Naim. Keempat, Darussalam. Darussalam adalah tempat kedamaian abadi bagi orang-orang yang selamat dari siksa kubur dan neraka. Nama, Darussalam, berasal dari kata, dar, dalam bahasa Arab yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan salam, yang berarti damai sejahtera. Al-Quran menyebutkan Darussalam dalam surah Yunus. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Islam. Selain 4 jenis surga di atas, ada juga beberapa nama dan tingkatan surga lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Namun, yang terpenting bagi setiap muslim adalah berusaha untuk meningkatkan keimanan dan amal soleh agar bisa memasuki surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan alam surga. Keindahan alam surga dalam ajaran Islam digambarkan secara detail dalam Al-Quran dan hadits, menciptakan gambaran menakjubkan tentang kenikmatan yang akan dinikmati oleh penghuni surga. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa aspek keindahan alam surga, disertai sumber ayat atau hadits yang relevan. Pertama, sungai-sungai. Al-Quran menggambarkan surga sebagai tempat di mana sungai-sungai mengalir dari air yang jernih, madu yang lezat, susu yang nikmat, dan anggur yang enak. Contohnya, dalam surah Muhammad, Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa itu adalah, di dalamnya ada sungai-sungai air yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai susu yang tetap manis rasanya, sungai-sungai anggur yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang disaring. Mereka memperoleh segala jenis buah-buahan dan ampunan dari Rob mereka. Kedua, pohon-pohon dan buah-buahan. Surga dipenuhi dengan pohon-pohon hijau yang rimbun, serta buah-buahan yang lezat dan berlimpah. Al-Quran menggambarkan kekayaan alam surga dalam surah Ar-Rahman. فيهما من كل فاكهة زوجان. Di dalam surga itu ada buah-buahan dari segala macam jenis, berpasangan-pasangan. فيهما فاكهة ونخل ورمان. Di dalam surga itu ada buah-buahan, pohon kurma, dan delima. Ketiga, istana dan tempat tinggal. Penghuni surga akan tinggal di istana-istana yang megah dan tempat tinggal yang indah, dilengkapi dengan perabotan yang mewah. Al-Quran menggambarkan kediaman ini dalam surah Az-Zumar. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rob mereka, bagi mereka ada kamar-kamar di atas kamar-kamar yang dibangun, di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Itulah janji Allah, dan Allah tidak menyalahi janji. Al-Quran Surah Al-Insan. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Dan apabila kamu melihat di sana, surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Keempat, pemandangan indah. Surga akan menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan dan indah, yang menciptakan suasana damai dan menenangkan bagi penghuninya. Dalam surah Yasin, هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ. mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kelima, hadirnya bidadari-bidadari cantik. Di surga, salah satu kenikmatan yang menanti penghuni surga adalah kehadiran bidadari cantik. Bidadari-bidadari ini merupakan makhluk istimewa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani dan memenuhi kebahagiaan penghuni surga. Dalam Al-Quran dan hadits, bidadari digambarkan sebagai wanita-wanita yang sangat cantik, menawan, dan sempurna, yang akan menjadi pasangan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan hidup harmonis dengan penghuni surga, saling mencintai dan memenuhi kebutuhan emosional satu sama lain. Kehadiran bidadari cantik ini bukan hanya menambah keindahan surga, tetapi juga menjadi bagian dari kenikmatan abadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi umatnya yang beriman dan taat. Dalam surah Ar-Rahman, فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Dari hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keindahan alam surga dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang saleh. Keindahan alam surga dalam ajaran Islam menggambarkan kenikmatan dan kebahagiaan yang akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat. Kenikmatan hidup di surga. Kenikmatan hidup di surga melampaui segala imajinasi manusia dan merupakan puncak dari kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa kenikmatan hidup di surga, disertai sumber ayat atau hadits yang relevan. Pertama, kehidupan yang abadi dan bebas dari kesusahan. Di surga, tidak ada kematian, kesedihan, kekhawatiran, atau penderitaan. Penghuni surga akan hidup selamanya dalam kebahagiaan dan kedamaian. Al-Quran menggambarkan kehidupan ini dalam surah Fussilat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kami adalah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di surga kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Kedua, pakaian, perhiasan, dan kemewahan.
Penghuni surga akan diberi pakaian sutra halus dan perhiasan emas dan mutiara sebagai hadiah dan kenikmatan. Al-Quran menggambarkan kekayaan ini dalam surah Fatir. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Bagi mereka, surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Ketiga, pasangan dan keluarga. Penghuni surga akan bersama dengan pasangan dan keluarga mereka yang saleh, menikmati kebahagiaan dan kasih sayang yang tak terbatas. Al-Quran menggambarkan kebahagiaan ini dalam surah Az-Zuhruf. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasangan-pasanganmu dengan merasa gembira. Keempat, pelayan dan hamba. Di surga, penghuni akan dilayani oleh pelayan dan hamba yang selalu siap memenuhi keinginan mereka. Al-Quran menggambarkan pelayan ini dalam surah Al-Waqiah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Kelima, makanan dan minuman yang lezat. Penghuni surga akan menikmati makanan dan minuman yang paling lezat dan nikmat, yang akan memuaskan selera mereka. Al-Quran menggambarkan kenikmatan ini dalam surah Yasin. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalam surga itu ada buah-buahan dari segala macam jenis, berpasangan-pasangan. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam surga itu ada buah-buahan, pohon kurma, dan delima. Keenam, kedekatan dengan Allah. Salah satu kenikmatan terbesar bagi penghuni surga adalah kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kedekatan dengannya. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إذا دخل أهل الجنة يقول الله شرطة تبارك وتعالى شرطة تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. Ketika penghuni surga telah masuk surga, Allah akan bertanya, apakah ada lagi yang kalian inginkan? Mereka akan menjawab, bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami, memasukkan kami ke surga, dan menyelamatkan kami dari neraka? Kemudian Allah akan mengungkapkan tirainya, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi mereka daripada melihat wajahnya. Gambaran surga menurut Al-Quran dan hadits mencakup berbagai aspek, mulai dari keindahan alam, kenikmatan hidup, keadaan batin, hingga kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga adalah hadiah terbesar yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang taat dan merupakan tujuan akhir yang patut diperjuangkan oleh setiap muslim.